Halo Sobat Koran Timnas, kembali lagi bersama kami yang selalu setia menyajikan berita terhangat seputar Garuda Nusantara. Dalam edisi hari ini, ada 3 kabar utama yang patut kamu simak. Yang pertama, Timnas Indonesia resmi dijatuhi sanksi oleh FIFA. Apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya bagi perjuangan kita di kualifikasi Piala Dunia? Yang kedua, kabar menggembirakan datang dari pemain abroad kita di Eropa. Siapa yang sedang naik daun dan siapa yang bersiap cetak sejarah? Dan yang ketiga, unik dan menghibur. Pemain naturalisasi Miss Hilger ternyata bisa masak masakan Indonesia. Gimana ceritanya? Yuk, langsung kita bahas satu persatu. Kabar kurang sedap kembali menghantam dunia sepak bola Indonesia. FIFA resmi menjatuhkan 2 sanksi kepada PSSI buntut ulah sebagian oknum supporter saat laga Indonesia vs Bahrain di SUGBK, tanggal 25 Maret tahun 2025 lalu. Tak main-main, sanksi itu berupa denda 400 juta rupiah dan pengurangan jumlah penonton sebesar 15% untuk laga krusial melawan China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 mendatang. Menurut Exco PSSI Arya Sinulinga, FIFA menilai telah terjadi tindakan diskriminatif dari tribun utara dan selatan pada menit ke-80 pertandingan. Teriakan bernada xenofobia terdengar dari sekitar 200 supporter di sektor 19, yang langsung masuk dalam sistem monitoring FIFA. Padahal, insiden semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Saat Indonesia bertandang ke markas China, supporter tuan rumah juga menunjukkan sikap tidak menghargai. Bendera merah putih diminta diturunkan, bahkan nyanyian dan ejekan yang bersifat provokatif sempat terdengar jelas. Namun, anehnya, tidak ada sanksi dari FIFA untuk pihak tuan rumah. Kenapa hanya Indonesia yang dihukum? Pertanyaan ini muncul dari banyak kalangan pecinta sepak bola tanah air. Jika bicara soal prinsip kesetaraan FIFA, maka seharusnya perlakuan terhadap pelanggaran serupa juga harus adil. Tapi nyatanya, hanya Indonesia yang disangsi. Sementara tim tuan rumah lain yang juga melakukan pelanggaran justru aman tanpa hukuman. Hal ini pun menambah daftar panjang dugaan bahwa FIFA memang tak pernah benar-benar memihak Indonesia. Bahkan bila timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, FIFA justru memindahkan laga ke zona netral di Timur Tengah. Sebuah ironi, karena di antara semua tim di grup, hanya Indonesia satu-satunya wakil dari Asia yang harus bermain di wilayah yang bukan zona asalnya. Kerugian jelang lawan China. Sanksi pengurangan penonton ini jelas merugikan timnas Indonesia. Laga melawan China di SUGBK merupakan salah satu partai krusial yang bisa menentukan langkah skuad Garuda ke babak selanjutnya. Dukungan penuh dari supporter seharusnya bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Namun, kini dukungan itu harus dibatasi. Meskipun FIFA memberi opsi agar tribun yang ditutup diisi komunitas khusus seperti pelajar, keluarga, atau kelompok anti-diskriminasi, tetap saja atmosfer dukungan tak akan sama seperti biasanya. Apalagi mereka diwajibkan membawa spanduk bertema anti-diskriminasi. PSSI kini diwajibkan menyerahkan rencana tempat duduk secara rinci 10 hari sebelum pertandingan. FIFA juga menuntut adanya strategi jangka panjang untuk memerangi diskriminasi dalam sepak bola nasional. Catatan untuk FIFA, ini bukan sekadar soal sanksi, ini soal rasa keadilan. Ketika Federasi Dunia menutup mata terhadap perlakuan tidak hormat yang diterima timnas Indonesia di kandang lawan, lalu menjatuhkan hukuman berat atas kejadian di kandang sendiri, maka patut dipertanyakan, apakah FIFA benar-benar adil terhadap Indonesia? Kabar abroad timnas Indonesia hari ini. Hilger, Eliano, Dean James, Verdonk, dan Orat Mangun. Halo Sobat Koran Timnas. Berikut ini kabar terbaru dari para pemain abroad timnas Indonesia per Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025. Miss Hilger tampil penuh sebagai bek tengah untuk FC Twente saat menghadapi FC Utrecht di pekan ke-32 Eredivisie. Hasilnya,
Twente menang dengan skor 2-0. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Twente di peringkat kelima klasemen sementara. Meski tak bisa geser Utrecht yang ada di posisi keempat, Hilger dan timnya tetap berpeluang tampil di Liga Konferensi Eropa musim depan. Lanjut ke pertandingan seru di Liga Belanda yang mempertemukan dua pemain timnas, Eliano Reinders dan Dean James. Laga bertajuk Issel Derby antara PEC Zwolle vs Go Ahead Eagles berakhir imbang 1-1. Eliano bermain penuh sebagai bek kiri Zwolle, sedangkan Dean James yang baru pulih dari cedera hamstring masuk sebagai pemain pengganti di menit 70. Sementara itu, Kelvin Verdonk juga tampil penuh untuk NEC Nijmegen saat bertandang ke markas Ajax Amsterdam. Hasil mengejutkan terjadi, NEC menang besar 3-0 atas Ajax. Namun Verdonk harus mendapat kartu kuning di menit ke-69. Kini ia harus lebih berhati-hati, karena sudah mengoleksi 9 kartu kuning dari 31 laga. Satu kartu lagi bisa membuatnya absen di laga penutup musim ini. Terakhir, kabar datang dari Ragnar Oratmangun yang bermain di Liga Belgia bersama FC Vedender. Sayangnya, Ragnar harus absen karena sakit saat timnya menang telak 4-0 atas Leuven. Sebelumnya, Ragnar rutin tampil dengan catatan 20 penampilan dari total 30 laga musim ini. Itulah kabar abroad hari ini dari pemain-pemain Timnas Indonesia. Terus dukung mereka, Sobat Koran Timnas. JIZ tampil dominan. Venezia kalahkan Fiorentina dan keluar dari zona degradasi. Bek Timnas Indonesia, JIZ, kembali mencuri perhatian setelah tampil solid dan dominan saat Venezia mengalahkan Fiorentina 2-1 dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-36. Laga digelar di Stadion Pierluigi Penzo, Senin. Venezia mencetak 2 gol lewat Vali Cande di menit ke-60 dan Gaetano Oristanio pada menit ke-68. Sementara Fiorentina hanya mampu membalas sekali lewat Rolando Mandragora di menit ke-77. Meskipun mereka diperkuat kiper top David De Gea. JIZ mendapatkan pujian dari media Italia seperti Tutto Mercato Web dan Tutto Venezia Sport, yang memberinya rating 7 atas penampilan solidnya membatasi ruang gerak striker Fiorentina, Lucas Beltran. Meski begitu, ia juga mendapat kritik karena terlalu percaya diri dan sedikit terlambat menutup ruang saat gol balasan terjadi. Berkat kemenangan ini, Venezia keluar dari zona degradasi dan kini duduk di posisi ke-16 klasemen dengan 29 poin. Sementara Fiorentina tetap di peringkat ke-9 dengan 59 poin. Miss Hilger bikin bangga. Bek Timnas Indonesia ini jago masak nasi goreng dan soto. Kabar menarik datang dari salah satu bek Timnas Indonesia, Miss Hilger. Pemain kelahiran Belanda yang kini memperkuat FC Twente itu ternyata memiliki sisi lain yang cukup mengejutkan di luar lapangan. Dalam wawancara eksklusif dengan media olahraga ternama Belanda, ESPN, Miss Hilger mengaku bisa memasak 2 masakan khas Indonesia, yaitu nasi goreng dan soto. Wawancara tersebut berlangsung hangat dan penuh cerita. Tak hanya bicara soal karir sepak bolanya, Hilger juga berbagi kisah bersama sang ayah dan ibunya, Linda Tombeng, yang berasal dari Indonesia. Sang ibu bahkan menekankan pentingnya makanan sebagai bagian dari identitas dan budaya orang Indonesia. Dari situlah, Miss mengungkapkan bahwa ia belajar memasak beberapa makanan khas Indonesia dari ibunya. Meski awalnya ia sempat merendah dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa memasak." Pernyataan ini ia lontarkan dalam kutipan video YouTube FC Twente pada Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025. Namun akhirnya Hilger mengaku bahwa ia bisa memasak nasi goreng dan soto. "Ada 2 masakan yang diajarkan ibuku, itu nasi goreng dan soto, semacam sup," ujar Miss. Menurutnya, kedua masakan ini cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak bahan. Bahkan ia sering memasaknya karena bisa disimpan dan dinikmati dalam beberapa hari ke depan.